Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Ratih, NPM 2013023041. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia dari kelas A. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar dan metode kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan merupakan norma hidup bagi pramuka, membuat prinsip dasar yang menjadi landasan hidup bagi pramuka. Prinsip dasar tersebut menjadi acuan bagi pramuka dalam mengembangkan dirinya. Prinsip dasar kepramukaan terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Dan yang keempat, taat pada kode kehormatan pramuka, yaitu satya dan dharma atau janji dan kode moral. Nah, selanjutnya yaitu metode kepramukaan. Merupakan pedoman untuk anggota pramuka melaksanakan pembinaan di lingkungan pramuka, baik di tingkat satuan, gugus depan, atau tingkat yang lebih tinggi. Nah, metode ini disusun dari berbagai bagian yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, yaitu antara lain pengamalan kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan ini digunakan sebagai dasar dari seluruh aktivitas dari anggota pramuka. Selanjutnya, belajar sambil melakukan. Pendidikan dalam gerakan pramuka merupakan proses dari rekaman pengalaman saat melakukan kegiatan. Kepramukaan bukanlah suatu textbook yang dihafalkan, namun merupakan kegiatan perencanaan, melakukan, dan evaluasi. Nah, yaitu merupakan feedbacknya untuk menggali pengalaman dan hal-hal yang menjadi pelajaran dalam seluruh rangkaian kegiatan, memegang peranan penting dalam suatu kegiatan. Selanjutnya yaitu sistem berkelompok. Sistem berkelompok dalam gerakan pramuka merupakan wadah berlatih anggota untuk bisa bersinergi dengan orang lain, bekerja sama, berlatih untuk memimpin dan dipimpin. Satuan dalam gerakan pramuka dikelompokkan sesuai dengan perkembangan jiwa dalam satu satuan untuk memastikan pengembangan diri mereka sesuai dengan lingkungan tempat mereka hidup. Selanjutnya, kegiatan yang menantang dan mengikat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Kegiatan menantang tidak selalu mengandung resiko yang cukup besar bagi pesertanya. Inti dari kegiatan menantang adalah bagaimana kita bisa membuat suatu kegiatan menjadi menarik, menantang untuk diselesaikan. Setiap kegiatan kepramukaan harus dieksplorasi nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya, karena pramuka merupakan organisasi pendidikan. Nah, selanjutnya, kegiatan kepramukaan bisa dilakukan oleh siapa saja, namun menjadi sesuatu yang berbeda saat tingkat tantangan kegiatan menyesuaikan dengan kondisi peserta, yaitu kondisi mental, fisik, finansial, dan kesehatan. Nah, selanjutnya, kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka akan membuat seseorang lebih ekspresif dan bebas. Dari sini akan timbul kreativitas dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Berada di alam terbuka akan membuat seseorang menjadi lebih kuat dan menghargai lingkungan di mana dia tinggal. Apakah alam terbuka berarti harus di hutan? Tentu saja tidak. Istilah alam terbuka mengajak kita untuk lebih banyak bergaul dengan lingkungan sekitar kita. Belajar dari situ membebaskan pikiran tanpa dihalangi oleh dinding kelas. Selanjutnya, sistem tanda kecakapan. Pramuka memberi penghargaan bagi mereka yang telah mencapai tingkat atau skill tertentu dengan memberi badge yang membuktikan bahwa si pemakai mempunyai kualitas sesuai dengan yang tertera pada badge tersebut. Nah, hal ini untuk memacu anggota untuk meningkatkan kemampuan serta standarisasi. Selanjutnya, sistem satuan terpisah untuk satuan putra dan putri. Pendidikan untuk semua, baik putra maupun putri. Pramuka memberi kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh putra maupun putri tanpa melanggar norma. Sistem satuan terpisah diterapkan pada lingkungan tinggal serta tempat istirahat.
seperti tidur. Nah, satuan terpisah ini tidak didefinisikan sebagai pemisah segala hal dalam gerakan pramuka, tetapi satuan terpisah ini lebih didefinisikan kepada perbedaan kebutuhan antara anggota putra dan putri sehingga memicu untuk dipisahkannya beberapa hal dalam gerakan pramuka, misalnya pola pembinaan. Selanjutnya, kiasan dasar. Simbol atau istilah atau kiasan yang digunakan dalam gerakan pramuka mendefinisikan sesuatu. Umumnya, simbol-simbol atau kiasan-kiasan yang digunakan di dalam gerakan pramuka selalu dihubungkan dengan alam sekitar dan mudah dikenal. Simbol-simbol yang digunakan memiliki makna tertentu yang berhubungan dengan sesuatu yang diwakilinya. Misalkan, Raimuna. Raimuna adalah kegiatan bertemunya seluruh pemimpin pramuka penegak Pandega baik di tingkat kuartiranting, cabang, daerah maupun nasional. Dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Papua, Raimuna berarti pertemuan kepala suku untuk menghasilkan suatu kebaikan. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.